Hari kemerdekaan kita. Wis. Contoh-contoh. Suaraku fales. Ya lah. Awak mau penyanyi, aku kudu ya. Aku kan dagelan. Enggak fales ya itu tadi. Enggak fales ya. Ya, kayak kembali di New Malang Post Podcast. Ya, hai pemirsa, apa namanya YouTube channelnya New Malang Post. Channel. New Malang Post Channel ya. Dan juga pendengar podcast New Malang Post. Ini Agustus ya? Iya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju. Maju Indonesia. Maju. Tapi apa? Agustusan kali ini tuh kayaknya sepi. Iya, nggak kayak biasanya. Iya, karena memang pandemi lagi pagebluk jadi. Iya. Kayak orang Jawa itu katanya pagebluk. Jadi semuanya dilakukan secara virtual. Kayak tadi ikut nggak upacara virtual? Di istana, iya, istana buah. Sing upacara apel, terus nanas, pisang, iya. hormat kabeh ini. Lihat dong aku ikut dari rumah. Ikut menginginkan cipta apa enggak? Oh, ikut yang dong. selama 3 menit itu? Ikut ya? Ikut. Berarti patriotismemu itu walaupun belum mandi, belum tetap aku mengikuti. Berarti langsung tangi itu langsung mau ikutan langsung begini. Iya. Ambil apa? Merem-merem aduh aku jarang, aku biasanya ikut upacara aku dari SMA kuliah. Paskib? Enggak lah. Ikut upacara aja. Kalau waktu biasanya kan di grup paduan suara. Sampai kuliah, sampai udah lulus pun itu masih sempat ikut upacara. Berarti hanya ikut nyanyi-nyanyi ngono ya. Jadi paduan suara. Ya tugas. Bagus. Sampai kalau saya hanya di belakang cuman siap ngetok. Enggak. Pokoknya ndelokin aduh subisi. Iya. Biasanya kalau udah 17 Agustus gini udah banyak banget yang jalan sehat, karnaval, lomba-lomba, itu banyak banget. Lomba makan kerupuk. Malam 17-an tuh biasanya warga-warga kayak bikin syukuran, ya. ada panggung itu masih ada itu. Masih ada ya. Kalau istilah Jawanya itu barian. Barian itu masih ada, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi beberapa daerah juga memilih untuk ya udah enggak gitu. Iya. Di rumah aja. Yang penting kalau mau melaksanakan istilahnya mengumpulkan massa itu ya tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang penting, pakai masker saja. Udah itu aja. Ya pastinya memang ada yang hilang ya. Iya. Tapi yang penting semangatnya. Oke. Kayak semangatnya dokter-dokter garda terdepan. Benar. Yang menangani COVID ini. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu dokter. Oh, salah tangannya. Sudah. Kok iso hormat ya tangan kiwa. Iya. Yang sudah menjaga kesehatan di negeri Indonesia ini. Iya. Kayak ini. Ya ada. Ada ya. Ini loh korannya Malang Post. Merah putih. Kayak baju aku. Ini fotonya bagus ini. Aduh, kesetrum. Bisa loh. Kesetrum ya mic-nya. Enggak. Hanya perasaanmu aja. Iya. Ini bagus ini fotonya. Fotonya siapa sih? Saya. Membanggakan diri sendiri ya. Iyalah. Jadi ini ada ceritanya ya. Dibaca aja lah. Iya. Jadi kalau di koran New Malang Post hari ini itu membahas soal COVID virus, yaitu dokter yang pernah terpapar virus COVID-19 dan dia sembuh, tapi akhirnya waktu sembuh itu dia kembali melayani masyarakat yang membutuhkan. Iya benar. Enggak, pokoknya seloro apapun, apalagi COVID itu dia pokoknya saya tidak takut, saya maju. Seperti kayak kisahnya dokter Jenny Fajar Dita, yaitu dokter di salah satu rumah sakit di Malang. Dia sempat terpapar virus, jadi dia kontak dengan pasien. Jadi memang namanya dokter ya. Iya, udah resiko. Iya, akhirnya dia menjalani isolasi mandiri di rumah selama hampir 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan? Iya, hampir 1 bulan. Jadi dia kalau ceritanya itu dia di rumah tetap dengan keluarganya, tapi dia di kamar tok, nggak kemana-mana. Dia kalau butuh-butuh ya cuman bilang-bilang. Jadi dia kalau makan dianterin. Iya, kalau lihat
ada jendelanya kalau nggak salah itu di kamarnya. Jadi kalau ngelihat anak-anaknya main cuma lihat dari jendela. Sedih banget. Ya apalagi daripada anaknya. Untung keluarganya itu. Kalau anaknya masih kecil ya. Iya, untung keluarganya itu ketika tahu beliaunya terpapar COVID itu, akhirnya semua dirapid dan alhamdulillah negatif semua. Oh, gitu. Begitu sampai beliau sembuh dan akhirnya ini panggilan jiwa saya. Ketika saya sembuh ya sudah, saya harus turun lagi untuk menangani pasien yang terpapar COVID ataupun tidak, karena itu panggilannya, panggilan jiwanya. Salut untuk ibu dokter. Kan memang kalau kita lihat kan banyak banget ya dokter-dokter, perawat-perawat yang sudah jadi korbannya virus ini, banyak yang gugur juga. Makanya kita salut banget kalau misalnya sudah kena, sudah merasakan, tapi nggak kapok, dia tetap harus yang ngobatin pasien lagi. Karena udah disumpah juga dokter itu. Karena memang guys itu kadar terdepannya, kalau orang sakit yang nangan dokter, bukan dukun. Ada lagi juga dokter Aris, yaitu di dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Baptis Kota Batu. Itu. Jadi kalau ini anaknya sempat terpapar juga, yang umurnya 3,5 tahun. Aduh kasihan. Ini ada gejala ya kalau dokter Aris ini. Kalau yang dokter apa tadi ya? Dokter Dita. Dokter Dita ini tadi kan sempat tanpa gejala. Iya. Kalau dokter Aris ini sempat ada gejala demam sampai 38 derajat, ada batuk, ada sesak nafas ya, terus sampai muntah dan diare. Sampai diare juga ya ternyata. Iya. COVID ini. Ya karena kan memang menyerang organ dalam kan. Kalau organ luar itu namanya bukan penyakit. Iya, dan namanya panun. Dan yang paling disayangkan ternyata anaknya yang masih umur 3,5 tahun juga kena. Itu loh yang menyedihkan itu ya itu. Ketika terpapar COVID, akhirnya yang keluarganya yang di sekitarnya itu pasti kena. Makanya untuk nawa-nawa podcast jogon protokol kesehatan itu penting. Ya kalau misalnya kita ya masih umur muda, itu memang nggak mengerikan, katanya kan kayak gitu ya. Nggak mengerikan, nanti juga bisa sembuh. Ya iya, nanti kalau misalnya kumpul di rumah sama adiknya yang masih kecil, sama mbahnya, sama ibunya yang udah berumur itu. Apalagi yang punya komorbid. Ya itu. Ngerti kan komorbid? Penyakit bawaan. Itu. Jadi ono sing duwe sesek lah, ono sing duwe mah lah, itu akhirnya virus corona itu memperparah kondisi itu. Coba maskeran itu yang penting. Maskeran, cuci tangan atau bawa hand sanitizer dan juga jaga jarak. Benar. Itu. Sekarang kan ya kita udah masuk era new normal yang kayak kafe. Bukan new normal. Baru ya? Adaptasi kebiasaan baru. AKB. AKB 48. Untuk punya JKT. Adaptasi kebiasaan baru. Kan kita sudah tempat wisata banyak yang dibuka, kafe udah dibuka, restoran udah dibuka. Ya kan berarti kan tidak dilarang, tapi kitanya sendiri harus sadar untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kalian nggak bawa masker lu gak iso nang ndi? Yo iso sih. Tapi kan gak iso nang mall, gak iso mlebu wisata. Itu. Ya, semoga semangat kemerdekaan ini, semangat HUTRI yang ke-75 ini tuh memberi semangat juga buat para garda terdepan. Iya. Untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya, semoga nakes itu tidak ada yang kena lagi. Amin. Biar nggak bertambah lagi. Semoga vaksinnya cepat ketemu. Iya, cepat bisa dikasihkan ke orang. Iya, itu ketemu. Kan kalau masih diuji. Ada juga yang sudah mengklaim menemukan. Oh, yang profesor itu? Bukan. Jadi UNER. UNER gitu. itu sudah mengklaim menemukan, tapi sama oleh para ilmuwan itu masih diragukan. Iya, masih diuji. Kalau baca beritanya loh ya. Iya. Karena memang dari hasil uji klinis semua itu tidak dijelaskan secara rinci. Jadi masih awu-awu gitu lah. Ya, tapi itu kabar baik. Iya. Kabar baik yang harus bisa kita rayakan. Kita doakan terus. Iya.
semoga Bio Farma itu cepat uji klinis kamari nang wis dan production massal nang divaksin untuk ke semua masyarakat Indonesia. Aduh suntik mana? Aku paling benci aku suntik. Rapid deh, wedi deh. Iya. Aduh. Aku belum pernah sih. Belum pernah rapid? Belum pernah. Wah. Ya sih, kalau sing cetesan itu kayak anu sih Kayak golongan darah gitu ya. Ya. Tapi aku kayak diambil darah di sini kayak. Ya itu tes serologi sama aja. Oh sama itu, aja. kalau serologi itu lebih apa ya? Lebih akurat. Karena ada kayak hitungan darahnya gitu. Jadi darah itu mengandung imun berapa, pokoknya hitungan itu boleh. Kalau rapid kan cuma tes, diteteskan di alat itu. Semoga negatif apa enggak ya? Sehat-sehat terus lah. Iya. Semuanya. Udahlah. Jangan bahas COVID lagi. Iya. Semoga di apa namanya KUT RI tahun depan kita udah bener-bener merdeka. Yes. Nggak cuma Merdeka dari Pandeglang. Nggak hanya merdeka dari penjajahan, tapi juga penjajahan COVID nih. Iya. Mereka penjajahan itu wis lewat, terus mari. Saiki Pagebluk iku sing kita harus melawan dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Oke. Terus apa meneh? Apa ya? Selain walaupun sepi-sepi kayak gini ya tadi di Malang itu juga ada yang unik. Apa? Superhero itu ikut upacara. Keren. Superhero luar apa superhero Indonesia ini? Indonesia. Oh Indonesia. Tokohnya sih Indonesia, tapi yang dipakai itu ya mirip-mirip yang luar lah. Gitu. Iya. Tahu superhero Indonesia tahu gak? Panji. Saras. Kok Saras? Aduh, sedih. Sing filmnya Joko Anwar itu loh. Oh Gundala. Yes. Itu. Gundala, terusan Sri Asih. Sri Asih. Apalagi? Wiro Sableng enggak? Bukan. Itu kan gak masuk Bumi Langit. Apa ya lo? Tapi kan dia juga superhero. Iyalah. Saras 008. Hah? Iya sekarang mus. Panji manusia milenium. Iya. Apa menagaban? Kelihatan tua sekali. Iya. Ya itu tadi superhero semua itu ikut merayakan 17 Agustus di Dewan Kesenian Kota Malang. Oh oke. Ya jadi mereka itu menarikan apa ya tadi namanya? Pokoknya simbolis. Menggambarkan nasionalisme. Jadi ketika kalau biasanya upacara apa itu kayak yang di kantor-kantor itu kan pas skipnya kan ya tetap 3 tapi kan maju jalan gitu kan. Iya. Itu enggak. Jadi sambil nari-nari gitu. Oh, bawa bendera sambil nari-nari. Dia yang bawa benderanya ya tetap maju jalan gitu tapi yang mengiringinya itu sambil nari. Superhero ada Gundala sama siapa tadi ya? Saya lupa saya. Soalnya kapal bisa sih. Kapalnya Gundala dan Sri Asih. Soalnya filmnya mau keluar itu. Lah tapi bioskopnya tutup. Nah ya Gundala kan sudah keluar. Gundala aja. Sri Asihnya itu mau keluar. Ya itulah seru loh. Aku nggak tahu tapi nggak lihat. Mau tahu lengkapnya? Baca besok di koran New Malang Post. Dan juga di www.newmalangpost.id. Yes. Dan juga Instagram kita @newmalangpost.id. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kita New Malang Post Channel. New Malang Postnya digabung ya. Jangan subscribe aja, di like juga postingannya, di komen. Oke. Wes ya. Kok gitu tok sih? Udah. Saya mau kerja lagi nih. Oh iya ya. belum selesai nih. Tapi enak ya. Kita kayak tamu-tamuan ya. Kalau tidak ada gas itu pasti YouTube-nya bagus. Kalau ada gas elek. Janjinya padahal hari ini kita udah di studio loh. Lah iya tuh. Ya semoga studionya jadi Bapak manajer segera direalisasikan. Iya tolong ya. Sudah sih. 70%. Sudah ada nanti. Ya udahlah. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Maju terus Indonesia. Semangat terus berkarya dan untuk juga seluruh generasi Indonesia maju, merdeka dari Pagebluk. Merdeka. Amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini dan juga
menyaksikan video kita di New Malang Post Channel. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, nuwun dulur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.